Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar. Amin. Pada hari ini kita akan belajar materi subtema 3, tema 7, yaitu tentang perkembangan teknologi komunikasi. Nah anak-anak, manusia tidak dapat hidup sendiri dan manusia juga membutuhkan bantuan orang lain dalam melangsungkan hidupnya. Untuk itu manusia disebut juga makhluk sosial. Nah, oleh karena itu, setiap manusia pasti melakukan komunikasi dengan manusia lainnya. Saat ini, komunikasi dengan orang lain tidak harus dilakukan secara langsung atau tatap muka. Nah, dengan kemajuan teknologi komunikasi seperti saat ini, maka setiap manusia dapat berkomunikasi dengan manusia lainnya meskipun tengah berada di negara yang berbeda. Oleh karena itu, ayo kita pelajari perkembangan teknologi komunikasi melalui pembelajaran di subtema ini. Selanjutnya kita akan belajar materi pembelajaran 1, subtema 3, tema 7, yaitu mencakup muatan bahasa Indonesia, SPDP, dan matematika. Selanjutnya kita akan belajar materi bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Pada materi bahasa Indonesia kali ini, kalian akan belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi. Nah, anak-anak, komunikasi pada mulanya merupakan upaya atau cara manusia untuk menyampaikan ide, gagasan, dan kemauannya kepada orang lain. Upaya ini dilakukan agar manusia bisa saling berhubungan. Nah, untuk dapat berinteraksi, sejak zaman dahulu manusia sudah melakukan komunikasi. Namun, alat dan cara komunikasi pada zaman dulu masih sangat sederhana. Seiring dengan perkembangan manusia, teknologi komunikasi pun juga ikut berkembang. Nah, anak-anak, pada zaman dahulu, ketika orang ingin berkomunikasi, komunikasi tersebut harus dilakukan dengan tatap muka atau berkomunikasi secara langsung. Sedangkan pada komunikasi jarak jauh, mereka menggunakan burung merpati atau melalui orang. Burung merpati adalah salah satu alat komunikasi mengantar surat atau pesan. Merpati ini dipilih karena burung ini pintar dan memiliki daya ingat yang kuat. Selain itu juga memiliki kemampuan navigasi dan naluri alamiah untuk kembali ke sarangnya. Meskipun demikian, ada juga alat komunikasi yang digunakan zaman dahulu, namun tetap bertahan dan digunakan hingga saat ini. Contoh alat komunikasi masa lalu dan masih dipakai hingga saat ini adalah seperti kentungan, beduk, dan surat. Kentungan sampai sekarang masih digunakan sebagai alat komunikasi di desa-desa. Kentungan juga ada di setiap pos ronda.
Kentungan ini terbuat dari bambu atau kayu. Dan kentungan ini dibunyikan dengan cara dipukul dengan kode-kode tertentu. Kode-kode tersebut misalnya kode untuk banjir, kode untuk pencurian, kode untuk orang meninggal, dan sebagainya. Selain itu, zaman dahulu surat juga ditulis di daun lontar, kemudian dimasukkan ke bumbung atau tempat dari bambu kecil. Selanjutnya, surat itu dikirim ke seseorang kepada orang yang dituju dengan cara berjalan kaki atau naik kuda. Namun saat ini surat ditulis di atas kertas ya nak ya. Kemudian surat dikirim melalui kantor pos dengan dibubui perangkau. Selanjutnya, petugas pos akan mengantarkan surat tersebut ke alamat yang dituju sesuai yang tertulis di atas amplop surat. Nah, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, alat komunikasi pada masa kini telah mengalami perubahan dan kemajuan. Jika alat komunikasi zaman dahulu masih sederhana, pada saat ini sudah modern. Dahulu kita menemui banyak kesulitan dalam berkomunikasi, khususnya komunikasi jarak jauh. Namun, dengan adanya penemuan-penemuan baru di bidang komunikasi, maka sekarang kita dapat mengatasi berbagai kesulitan dalam komunikasi jarak jauh. Nah, alat komunikasi modern yang ada sekarang antara lain seperti telepon, telegram, faksimil, radio, televisi, dan internet. Nah anak-anak, sekarang silahkan kalian buka buku LKS kalian yang ada di halaman 60 sampai halaman 61. Di situ ada materi pembelajaran bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Nah, tugas kalian adalah bacalah teks tentang perkembangan teknologi komunikasi, kemudian kalian temukan ide pokok tiap-tiap paragraf pada teks tersebut. Tulis di buku tugas kalian ya nak ya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan belajar materi SPDP KD 3.1 dan 4.1. Pada materi SPDP kali ini, kalian akan belajar tentang gambar dekoratif yang terdapat pada kartu ucapan. Nah anak-anak, pernahkah kalian atau orang tua kalian menerima kartu ucapan menjelang Hari Raya Idul Fitri? Tentunya kalian pernah ya nak ya mendapatkan kartu ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Nah, di sini ada orang tua Dara yang mendapatkan kiriman parcel dan kartu ucapan di Hari Raya Idul Fitri. Dara memperhatikan kartu ucapan tersebut. Kartu ucapan tersebut sangatlah menarik. Kartu ucapan yang diterima oleh Dara tersebut terdapat gambar dekoratif. Nah, gambar dekoratif ini merupakan gambar dengan corak, dekor, atau hiasan. Corak dekor ini biasanya berupa tumbuhan, hewan, bahkan manusia yang sudah digayakan sehingga tidak lagi mirip dengan bentuk sebenarnya. Nah anak-anak, fungsi gambar dekoratif ini sebagai penghias bidang yang datar, misalnya seperti kertas. Nah, dalam perkembangannya, gambar dekoratif tidak sekedar sebagai penghias saja, namun juga berfungsi sebagai sebuah karya seni. Nah, sekarang tugas kalian adalah buatlah sebuah kartu ucapan yang kalian tujukan untuk teman kalian atau anggota keluarga kalian. Nah, kartu ucapannya bisa berupa kartu ucapan ulang tahun, hari raya, atau sejenisnya. Hiaslah kartu ucapan tersebut dengan gambar dekoratif sesuai dengan imajinasi kalian. Kemudian kalian kirimkan ke Ustazah ya nak ya. Terima kasih.
Selanjutnya kita akan belajar materi matematika KD 3.10 dan 4.10. Pada materi matematika kali ini kita akan belajar tentang keliling bangun datar. Nah anak-anak, tentunya kalian masih ingat kan apa itu bangun datar dan bagaimana cara menghitung keliling bangun datar tersebut. Nah sekarang Ustazah tanya, apa sih bangun datar itu? Iya, betul sekali. Bangun datar adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Adapun contohnya seperti bangun datar persegi, bangun datar persegi panjang, bangun datar segitiga sama sisi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang perhatikan ceritanya Ustazah. Kemarin Ustazah membuat telepon dari kaleng bekas. Kemudian kaleng bekas itu Ustazah beri hiasan berupa motif tumbuhan. Dan hasilnya sangat cantik. Kemudian Ustazah punya inisiatif lagi. Ustazah ingin membuat motif tumbuhan yang kemudian akan Ustazah taruh di figura dan akan Ustazah taruh di kamarnya Ustazah. Lalu Ustazah mengukur permukaan kertas gambar tersebut untuk mengetahui kelilingnya. Dan kertas gambar tersebut berbentuk bangun datar persegi. Selanjutnya perhatikan contoh bangun datar persegi A, B, C, D berikut ini. Bangun datar persegi di samping mempunyai 4 sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Sedangkan cara menghitung keliling persegi ini adalah dengan cara menjumlahkan panjang sisi-sisinya seperti berikut. Cara menghitung keliling persegi A, B, C, dan D ini adalah sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi AD. Lalu, apakah CA dan DB termasuk sisi persegi Ustazah? Nah, CA dan DB tidak termasuk sisi dalam persegi karena CA dan DB bukan garis lurus yang membatasi suatu bidang datar. Nah, anak-anak, perlu kalian ingat ya bagaimana cara menentukan keliling sebuah bangun datar, yaitu dengan cara menjumlahkan panjang seluruh sisi yang mengelilingi bangun datar tersebut. Sekarang perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada contoh gambar persegi. Pada bangun datar persegi ini memiliki jumlah sisi 4 yang sama panjang dan panjang satu sisi sama dengan 5 cm. Jadi untuk menentukan berapa keliling bangun persegi ini adalah K sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5, hasilnya sama dengan 20 cm. Atau kalian dapat menulis dengan menggunakan rumus. Nah, rumus keliling bangun persegi adalah K sama dengan 4 dikali S atau 4 dikali sisi. Jadi kita tulis K sama dengan 4 dikali sisinya adalah 5, hasilnya sama dengan 20. Jadi keliling bangun persegi tersebut adalah 20 cm. Selanjutnya contoh bangun datar persegi panjang. Untuk menentukan keliling pada bangun persegi panjang ini adalah dengan cara yang pertama, yaitu paling mudah yang kita gunakan untuk menghitung keliling bangun datar, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh sisinya. Kita lihat dulu sisi sebelah sini. Nah, sisi sebelah sini ada 11 cm, sedangkan sisi sebelah sini ada 19 cm. Nah, itu artinya bagian ini jumlahnya sama dengan bagian sini, yaitu 11 cm.
Sedangkan bagian sini jumlahnya sama dengan sisi bagian sini, yaitu 19 cm. Mengapa jumlah sisi bagian sini dan bagian sini jumlahnya sama, Ustazah? Karena sisi sini sejajar dengan sisi sini. Nah, untuk mencari kelilingnya, sekarang kita jumlahkan keseluruhan sisinya, yaitu K sama dengan 11 ditambah 19 ditambah 11 ditambah 19 sama dengan 60. Maka kelilingnya sama dengan 60 cm. Atau kalian dapat juga menggunakan rumus, yaitu rumus keliling persegi panjang adalah 2 kali P ditambah L. Maka kita tuliskan panjangnya, kita perhatikan di sini. Panjangnya adalah 19 cm. Kemudian lebarnya bagian sini yaitu 11 cm. Maka kita tulis K sama dengan 2 dikali panjang 19 ditambah lebar 11. Nah, yang kita hitung ada di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, kita hitung yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 19 ditambah 11 sama dengan 30. Maka kita tuliskan menjadi K sama dengan 2 dikali 30. Jadi 2 dikali 30 sama dengan 60 cm. Nah, jadi jumlah keliling bangun persegi panjang tersebut adalah 60 cm. Contoh selanjutnya, sekarang ada bangun segitiga sama sisi. Nah, karena namanya saja sudah segitiga sama sisi, berarti ketiga sisinya sama. Nah, karena di bawah ini alasnya adalah 9 cm, maka kedua sisi bagian sini adalah 9 cm. Untuk mengetahui jumlah keliling, kita jumlahkan saja, yaitu K sama dengan 9 ditambah 9 ditambah 9 sama dengan 27. Jadi jumlah keliling bangun segitiga sama sisi itu adalah 27 cm. Nah, jika kalian menggunakan rumus segitiga sama sisi, maka caranya adalah S ditambah S ditambah S, atau sisi ditambah sisi ditambah sisi sama dengan sisinya tadi ada berapa? Sisinya ada 9. Jadi 9 ditambah 9 ditambah 9 sama dengan 27. Nah, jadi keliling bangun segitiga sama sisi ini adalah 27 cm. Nah, itulah anak-anak bagaimana cara menentukan keliling pada bangun datar. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Insya Allah kalian paham ya nak ya. Sekarang tugas kalian adalah silahkan kalian hitung jumlah keliling pada bangun datar berikut ini. Kemudian kalian tulis di buku tugas kalian ya nak ya. Terima kasih. Alhamdulillah materi pembelajaran 1 subtema 3 tema 7 sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.